Makan besar hari ini, pagi ini hari pertama ujian penilaian tengah semester. Di sebelah saya ada Gus Yai, orang hebat. Terima kasih Pak San sudah dibantu membenahi kameranya. Orang hebat. Mari apa? Mari makan guru penggerak. Oh, itu jenenge apa? Sudah bukan calon ya, sudah lulus ya. Lulus guru penggerak. Saiki PPG. Mari ngono apa maneh? Setelah itu sukses bisnis. Sukses bisnis koperasi. Kata Bu Hani P3K, oke, beres. Terima kasih doanya, Mas. Terus mari ngono bisnis juga sukses. Luar biasa. Tapi nanti itu koperasi neraka mau tinggal. Itu loh dilema wes ini wes jawab dilema P3K wes. Iya. Dilema PDK kan. Ini tak bukan kakakku. Malu tahu. Sekarang pulang di koperasi ini keren. Ini obrolan nyantai, nggak usah serius. Itu dijawab dilema P3K menurut pandangan Gus Yai. Dilemanya adalah hobi dan terpaksa. Sebentar apa? Hobi dan terpaksa. Maksudnya? Hobi dan tuntutan. Hobi. Oke, dilemanya ada dua ini. Kok hobi? Kita tinggalin lagi nih kan. Jajan betul. Kok hobi? Maksudnya? Misalnya kalau saya masuk di koperasi sekolah, terus sekolah kan termasuk hobi saya berdagang. Tapi di sini katanya Bu Mama tadi itu, kalau saya masuk di dagang saya harus resign dari Untuk koperasi sekolah. SMA menjadi menyediakan sembako. Boleh pakai Kalau gaji. konsekuensi logis dari P3K berarti sampai resign dari sini. Ini apa disuruh gitu ya? Ini kan dilema. Baru saja Bu Mama akan menyatakan. Masa mau kira ini nggak ada Pak Agus nggak bisa. Yang ini berarti kalau itu kan duri saya. Oh boleh, ternyata masih boleh gitu. Berarti saya masih bisa. Nih, barusan Bu Mama ngomong jujur bahwa ayolah gitu ya. Kasihan lah. Nah itu loh. Kasihan lembaga yang jenengan juga ikut membesarkan. Itu kata Bu Sama-sama Mama. hobinya. Sampai menanggapi permintaan Bu Mama Nanti bagaimana? jenengan sudah PPK itu sudah ditambahin lagi. Kasihan lah lembaga PPK yang kita cintai. Untuk aku mama tahun juga. Bagaimana tanggapan? Wajar Bu Mama kan belum. Itu malah serius malah nyantai. Agaknya apa tuh? Bagian Tadi sampai menanggapi pernyataan Bu Mama itu apa? Bu Mama itu mohon banget ojo pergi, jangan pergi. kalau pemikiran sudah terpecah itu memang sulit. Sebenarnya- Saya hari ini kan memang pikiran saya kan terpecah. Heeh. Di sisi lain saya jadi wali kelas. Kemudian saya harus jadi seorang PG yang proses jalan. Saya terbentur. Kemudian kurikulum saya kami dipaksa kan. Betul. Dari situ kan. Hmm. Itulah dilemanya ketika ada dua pekerjaan atau sama seperti misalnya kayak Pak Irul itu ini harusnya ada di sini. Nah, ini kan memang sama harusnya saling menyadari. Saya saling melengkapi. Itu ya. Kayak misalnya hari ini harusnya Pak Nyari harus ada, ternyata nggak ada. Nah ini kan kita menyadari. Dan di sisi lain juga harusnya sama. Makanya Bu Mama tadi saya juga sepakat ketika orang betul itu dibilang maksimal kan nggak mungkin. Terus bagaimana dengan kemungkinan sampai lolos besok ditempatkan di yang jauh yang nggak memungkinkan untuk kesini lagi? Ditolak, Itulah apanya? kebijakannya. Yakin Ya, bahwa ya, sampai ya. sampai Jangan kan lolos loh ya, sudah pasti lolos. Sekarang saya ditempatkan di Poncokusumo. Itu kan saya nggak mungkin ke sana. Mending kita tolak. Tapi kalau kita ditempatkan di dekat sini, S1 misalnya, S2 atau untuknya biasa mungkin bisa. Masih bisa dirundingkan dengan pihak sekolah juga untuk bisa lari-lari ke sini gitu. Karena dekat. Masih bisa berkontribusi di lembaga. Misalkan di SMP 2, SMP 1 kan dekat. Masih bisa. Pak Imam sudah prioritas 1 loh. Sama sudah P1 ya. P1 sampai ya.
Saya P4. Kan pendaftar tahun 2021. Pendaftar tahun Dereng 2021. semerep daftar. Apa? Dereng daftar. Terus didaftarin nyonya. Dereng. Yang sudah terdaftar itu infonya yang guru negeri yang sudah dikunci P1. 2, 3, 1, 2, 3, 4 ini pun nggak bisa nunggu itu selesai dulu katanya segitu. Terus saya coba lihat istri saya sebenarnya, istri coba lihat ternyata benar yang gelombangnya di atas P1 itu nggak bisa masuk. Jadi kalau ada yang bilang saya P4 udah daftar itu Berarti ringkasnya, saya ini termasuk orang yang bohong ya, kan katanya sudah belum berarti. berarti ringkasnya, kalaupun sampean mendaftar kemudian lolos, ketika ditempatkan di tempat yang nggak memungkinkan untuk kesini, sampean memilih batal, memilih mengundurkan diri. Untuk pembatalan enggak apa nggak ada pengaruh dengan yang lain. Ya cukup nggak situ ya wes mungkin. Enggak. Nggak ada konsekuensi logis sampean kena blacklist depan apa akan gitu juga. blacklist ya otomatis ya. Secara jumlah tahun semakin tahun semakin bertambah, otomatis kalau barang kan semakin minim dikeluarkan 60 kan. Jadi kalau kita paksakan juga malah kurang 5 tahun saja buat apa misalnya. Sampai tadi mau nambahin ketika saya ngomong sampai pilih untuk mundur dari P3K, mau nambahin apa tadi? Dan konsekuensinya itu ya, saya sudah komitmen ketika lolos di tempat yang nggak memungkinkan untuk terbang ke sini. Sebenarnya saya mundur. bukan karena CS, tapi karena saya dengan istri saya. Kalau seandainya kalau saya ditempatkan jauh, saya akan terima itu. Karena nggak mungkin jangan di sini saya di Bonjokusumo dan kita jangan kontrakan di sini saya pun terus di sana atau jarak jauh kita saya mau nggak mandir 1 jam kayak kuliah pusing. Jadi lebih ke arah komitmen dengan keluarga ya. Kok kebetulan sampai juga ada di JS, jadi akhirnya dapat dua-duanya. Dari informasinya bagus, nggak apa-apa sih jenengan daftar di misalkan dekat atau SMP, mintanya kan SMP Pak. Jadi ketika ada rekrutmen dari lembaga lain masuk ke sini kan jadi orangnya S. Sedangkan nggak ada mungkin ada si kedua SD yang dekat. Berarti sudah jelas pandangan Gus Yai tentang itu ya. Semacam ini penting untuk saling diketahui gitu ya. Ya bagaimana? Karena gini loh ya. Merujuk pada ucapan Pak Agus, ya monggo dipersilakan. Tapi kan kembali ke pribadi masing-masing. Ya, gitu. Ini kan mewakili Gus Yai. Ini kan mewakili diri sampai sendiri ya, bukan mewakili siapapun. Opini pribadi sampai sudut pandang sampai. Kalau saya sudah pasti tidak, karena ini saya belum mau ngapain ya tadi ya, sampai masih mengorek-ngorek sampai. Kalau saya sudah pasti tidak, karena satu hal yang memberatkan saya itu terkait dengan kesehatan. Kalau saya nekat mendaftar, sedangkan di sini seperti ini, ketika sudah lolos di sana ada konsekuensi logis, saya harus mengerjakan banyak hal juga. Ya sama aja saya keluar dari mulut macan masuk mulut buaya. Pada tersiksa nih. Itu satu. Yang kedua, Sama-sama Pak. ya ini saya real aja. Yang kedua, saya harus adaptasi dari nol lagi untuk kebersamaan. Yang ketiga, saya tidak mungkin mondar-mandir, ya. Dan saya pasti harus ngekos. Sedangkan di rumah ada orang yang harus saya jaga. Jadi dari ketiga alasan itu sudah sangat mustahil saya tidak akan mendaftar. Terutama yang pertama. Ini loh sih. Jenazah itu masuk P3. Contoh sederhananya gini Gus Yai. Lawang di Kenya aku nggak besok telat. Sedangkan ketika saya lolos ditempatkan di sekolah negeri kan tuntutannya sama atau bisa lebih besar. Apa nggak sama jemput balik saya. Itu aja sudah bikin saya nggak nyaman. Urusannya dengan kesehatan. Karena saya sudah nggak seprima dulu lagi, otomatis performa saya kan sudah jauh
merosot. Mungkin saya juga akan iseng lagi. Nah, Iseng. kenapa? Dulu sampai SK saya juga iseng. Iseng-iseng berhadiah. Saya kan daftar. Saya didaftarkan. Akhirnya saya dengan terpaksa ujian gitu. Itu namanya iseng-iseng berhadiah. Akhirnya isengnya itu ya itu ngerjain seadanya. Belum selesai ya sudah. Siapa tahu juga bisa lolos walaupun asal-asalan tapi kebetulan benar gitu kan. Jawabannya kebetulan benar, kan iso aja lolos. Kebetulan saat itu masih berikutnya karena soal belum selesai. Jadi termasuk saya dan istri saya beda pola pikir, beda cara menyerap. Saya itu menyerapnya pelan, tapi bisa menyerap. Istri saya dibaca cepat, menyerapnya bisa. Ini kecerdasan juga. Bukan itu menurut saya karena terlalu banyak beban aja mungkin. Banyak oh gini. Si ono nih. Jadi kadang-kadang dia langsung gini. Saya kerjakan tugas PPG ini ketika aku gabung itu teknis membaca menyerapnya lebih cepat dari saya. Kontiumnya beda ya. Titania. Jelas ya. Sikap kami siap saya udah jelas. Itu apa? Itu pemikiran banyak. Di ruang satu Nggak mungkin. Buat saya itu kemustahilan yang nggak akan saya coba utak-atik lagi. Prosesi siapa? Iya hal itu. Ruang 7. Konsekuensi pekerjaan, konsekuensi jarak, dan masalah itu tadi. Saya nggak mungkin tinggal 5 sendirian di rumah. Itu sudah pasti. Terus saya mau cari apa aja? Ini loh. Mak wis tuwek. Kalau saya memaksakan diri keluar ngekos misalkan, saya nambahin beban pikiran dia. Nah, sedangkan pada saat-saat seperti itu, pada saat-saat seperti ini tuh saya cuma pinginnya sampai menyenangkan. Salah satunya mungkin karena saya menjamin bahwa tidak ada masalah berikutnya, tidak ada pemikiran berikutnya, bahan yang merusukkan pikiran yang berbeda dari saya. Ada jalan ini, Pak? Ada jalan. Enggak, tapi saya pilih realistis saja, mikir secara manusia. Enggak mau mikir secara yang kami sampaikan tadi. Secara manusia saja bahwa ketika saya tinggalkan pasti kepikiran, pasti. Sudah pasti, enggak mungkin enggak. Dan itu tidak tergantikan oleh hal apa.